Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Bersama saya Diana Dewi, Ketua Umum Kadin DKI Jakarta yang akan memandu diskusi yang spesial di hari ini. Tak lama lagi Jakarta akan merayakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin selanjutnya. Tentu kita ingin mendengar dan terus menggali seperti apa visi dan misi dari calon pemimpin DKI Jakarta lainnya. Sobat Kadin, Kota Jakarta tercinta dihadapkan dengan tantangan yang begitu besar. Kita ingin Kota Jakarta dapat menjadi kota global, ekonominya kuat dan tentu nyaman untuk dihuni. Lalu, seperti apa program ideal yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut? Langsung saja kita dengarkan program-program dari calon gubernur DKI Jakarta periode 2024-2029 nomor urut 3 Bapak Pramono Anung. Selamat sore. Selamat sore Bu Diana, terima kasih sudah diundang. Waduh, saya kayaknya memanggilnya ganti nih, nggak Pak Pramono, tetapi Mas Pram. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih sekali Mas Pram sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Bagaimana Mas? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap semangat walaupun setiap hari saya selalu keliling dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9. Rata-rata setiap hari 9 sampai 11 titik. Demi Jakarta yang lebih baik. Ya, demi Jakarta yang lebih baik dan juga belanja masalah untuk mengetahui apa sih problem yang paling utama di masyarakat. Saya yang sebelumnya hampir 25 tahun menjadi pejabat, 15 tahun kantornya di sebelahnya Bu Diana ini. Terus terang saya ketika melihat persoalan di bawah, itu seperti ada perbedaan yang tidak pernah terbayangkan selama ini oleh saya. Karena sebagai pembuat kebijakan, saya berpikir bahwa kebijakan itu sudah berjalan apa adanya di bawah. Ternyata banyak sekali problem yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya yang terjadi di Jakarta, apalagi yang tidak jauh dari sini seperti di Tanah Abang, Cideng, Taman Sari, Tambora dan sebagainya. Saya sudah keliling di daerah-daerah itu, saya menemukan hal yang kemudian membuat saya bersemangat sekali untuk kalau mendapatkan amanah ingin menyelesaikan persoalan itu yang paling utama. Udah katam persoalannya berarti ya? Sudah. Tapi ini ada titipan pertanyaan di awal nih. Katanya banyak sering lihat slogan Jakarta Menyala, punyanya Mas Pram dan Bang Rano di jalanan atau di media sosial. Boleh diceritakan nggak Mas, Jakarta Menyala tuh apa sih Mas? Jadi awalnya memang diskusi saya sama Bang Dul. Saya dari dulu kalau manggil Bang Rano itu Bang Dul. Kita ingin bahwa di dalam konsultasi untuk Pilgub ini benar-benar tanpa menggunakan politik agama. Kemudian juga kami sama sekali tidak ingin menggunakan politik identitas ataupun hal-hal yang seperti pernah terjadi dalam Pilgub yang sebelumnya, yang akhirnya membelah Jakarta pada waktu itu. Maka saya dan Bang Dul dengan sadar memilih Jakarta Menyala supaya ada hope, ada harapan, ada sesuatu yang baru, dan yang paling penting adalah politik riang gembira. Sehingga dengan politik riang gembira itu secara sadar kami juga milih untuk ketua timnya Cak Lontong. Ini menginspirasi kami bahwa Pilgub kali ini oke, kita bertarung pemikiran, gagasan, program, tapi jangan kemudian black campaign dan sebagainya. Maka saya, Bu Diana, hampir nggak pernah lihat apa yang dilakukan oleh calon-calon yang lain ketika mereka kampanye maupun sosialisasi. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya nggak pengen tahu juga begitu ya. Jadi itu saya lakukan dengan penuh kesadaran dan kami lebih menawarkan sesuatu yang ada dalam program-program kami sendiri. Sehingga apapun yang terjadi di luar itu, kalau saya ditanya siapa sih lawan yang paling utama, lawannya diri sendiri. Maka kenapa kemudian ini membuat saya keliling hampir setiap hari 9 sampai 11 titik. Menyala berarti semangat. Semangat, harapan, hope. Harapan. Yeah.
Dalam visi Mas Pram juga Jakarta akan menjadi pusat ekonomi nasional dan kota global yang berdaya saing. Kira-kira langkah nyata apa yang akan dilakukan? Jadi sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024, Jakarta itu sudah bukan lagi sebagai ibu kota negara. Jakarta sebagai kota global sekaligus sebagai epicentrum perekonomian nasional. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada beberapa kriteria di dalam mengukur sebagai kota global. Jakarta sekarang nomor 74 dari 156 dan memang masih banyak sekali tugas yang harus dilakukan siapapun yang akan memimpin Jakarta. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan aturan bisnis kita yang seringkali masih terjadi bagi warga asing yang datang ke Jakarta itu tidak dianggap semuanya clear. Yang kedua, permasalahan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah masalah informasi. Yang keempat, dukungan politik. Yang kelima, yang tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia. Jadi persoalan itu yang memotret kenapa kemudian Jakarta rankingnya itu nomor 74 dari 156, kalah jauh dibandingkan New York nomor 1, Singapura nomor 7, kemudian Bangkok nomor 42, bahkan dengan Kuala Lumpur nomor 72. Kita kalah. Kita hanya menang lawan Hanoi dan Rangun ya. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi pemikiran saya kalau saya memang mendapatkan amanah itu, saya akan mereformasi, melakukan perubahan, mudah-mudahan Jakarta bisa menjadi 50 kota global di dunia. Itu yang menjadi keinginan saya. Wah, luar biasa. Tapi Mas, ada salah satu isu nih yang masih relevan dengan para pengusaha terkait perizinan dan regulasi. Apa strategi Mas Pram untuk menyederhanakan proses perizinan usaha dan memastikan birokrasi lebih ramah? Jadi yang pertama, transparansi. Dilakukan keterbukaan. Banyak sekali persoalan yang simpel menjadi tidak simpel karena memang birokrasi pemerintahnya masih ingin membuat barrier. Contoh yang sederhana, ini yang dihadapi masyarakat di tingkat bawah, yang disebut dengan Kartu Jakarta Pintar. Masa Kartu Jakarta Pintar itu kalau ada orang komplain dan sebagainya, tempatnya hanya satu tempat di Rawabunga. Jadi orang dari manapun harus datang ke Rawabunga. Bagi masyarakat kecil, datang ke Rawabunga perjalanan 1 jam lebih, ngantri 3-4 jam, kadang-kadang hari itu tidak terselesaikan. Sehingga kalau saya dapat amanah, maka persoalannya harus selesai di masing-masing kecamatan. Jakarta itu ada 44 kecamatan, sehingga kalau itu bisa dilakukan, itu akan membuat efisiensi yang luar biasa. Nah, pertanyaan Bu Diana tadi, bagaimana dengan birokrasi kita, bagaimana dengan perizinan-perizinan yang ada? Saya akan membuat sebanyak mungkin segala sesuatunya harus transparan dan online. Sehingga interaksi antar manusia itu jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu juga membuka ruang untuk terjadinya hengki-pengki dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau Jakarta mau maju, maka banyak aturan main yang harus disederhanakan. Termasuk hal-hal kecil lah. Membuat KTP itu masih bisa lebih dari 1 hari, gak boleh 1 hari, bahkan kalau perlu 1 jam udah selesai. Jadi itulah yang akan kami lakukan, melakukan pembenahan di dalam pemerintahan, dan yang paling penting juga administrasi pemerintahnya harus lebih ramah bagi siapapun, tidak mempersulit, dan mental birokrasinya juga harus berubah. Tapi ada salah satu masalah klasik Jakarta, Mas, yang hingga kini itu terus mencuat, adalah persoalan macet dan banjir yang pastinya mempengaruhi produktivitas bisnis. Agar Jakarta bisa naik kelas, apa rencana Mas Pram? Jadi Jakarta, kalau saya jadi gubernur sudah nggak bisa lagi hanya sekedar Trans Jakarta, udah harus menjadi Trans Jabodetabek. Belajar dari negara-negara yang sudah maju, maka sebisa mungkin siapapun yang akan masuk ke Jakarta itu tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, tetapi menggunakan kendaraan umum. Maka untuk itu transportasi umumnya, konektivitasnya harus diperbaiki. Bahkan saya akan mengusulkan bagi 15 golongan yang dibebaskan naik Transjakarta atau busway, kita bebaskan juga ketika mereka naik MRT, LRT, KRL, maka itu akan memaksa orang untuk naik transportasi umum. Kemudian ada yang disebut dengan ride and park. Jadi sebelum mereka masuk ke Jakarta dengan kendaraan pribadi,
sebisa mungkin mereka sudah bisa parkir di begitu keluar rumah paling berapa kilo dari rumahnya, parkir di sana, tempat parkir yang aman, nyaman. Masuk Jakarta pakai transportasi umum yang sudah terkoneksi lebih baik, memang harus ada beberapa yang dibangun. Kalau itu bisa terjadi, pasti itu akan mengurangi kemacetan yang luar biasa. Karena memang kemacetan di Jakarta itu selalu terjadi pagi dan sore hari. Ketika orang berangkat kerja maupun pulang kerja. Karena memang ada pergerakan kendaraan dan orang hampir 4,5 juta masuk di Jakarta setiap harinya. Kemudian bagaimana dengan banjir? Secara umum banjir di Jakarta itu ada 3. Banjir kiriman, banjir lokal, dan banjir rob. Banjir kiriman sekarang sudah mengalami penurunan karena di era Pak Jokowi ini dibangun 2 waduk, yaitu Sukamai dan Ciawi, maka isu tentang banjir kiriman itu menurun drastis. Nah, sekarang yang masih sering terjadi adalah banjir lokal karena tidak dikeruk, kemudian salurannya mampet, tertutup sampah dan sebagainya. Ketika hujan terjadi banjir, tapi biasanya yang begini juga cepat surut. Di beberapa daerah terjadi. Nah, yang terakhir adalah banjir rob. Nah, kalau memang banjir rob nggak bisa diselesaikan kecuali untuk jangka panjang, yang sebenarnya rencana ini sudah ada sejak zaman Pak Harto, yang disebut dengan Giant Sea Wall. Tapi dengan perkembangan yang ada ketika G20 di Bali kemarin, kita membangun mangrove, saya lebih cenderung menjadi giant mangrove wall. Kenapa mangrove? Karena akan membuat ruang terbuka hijau kita juga lebih baik, dan kemudian juga daya tahan untuk menahan ombak juga lebih baik. Sehingga dengan demikian, kalau itu terjadi, maka akan bisa mengurangi air rob naik permukaan sehingga banjir di Jakarta Utara itu bisa diatasi. Memang untuk banjir rob nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah Jakarta, harus bekerja sama dengan pemerintah pusat. Soalnya sudah 15 tahun berkantor di istana, jadi pasti solusinya sangat baik. Tapi sepertinya Mas Pram ini juga menekankan sekali pengembangan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi Jakarta. Kami ingin tahu lebih jauh program apa saja yang ingin dilakukan agar UMKM Jakarta bisa semakin maju serta bisa menembus pasar global. Jadi Jakarta ini hampir 98,8% UMKM lah yang menjadi penyangga kehidupan ekonomi di Jakarta dan juga sebenarnya di nasional. Problemnya adalah selalu hal yang berkaitan dengan pinjaman atau dana hibah dan sebagainya. Dari waktu ke waktu UMKM kita banyak yang tidak bisa naik kelas karena persoalannya adalah persoalan klasik, persoalan permodalan dan sebagainya. Maka saya tahu bahwa anggaran pendapatan belanja daerah Jakarta itu kurang lebih 81 triliun. Silvanya rata-rata 5-6 triliun. Maka kalau kemudian kita gunakan dana 300 miliar rupiah untuk menjadi modal kerja bagi UMKM, itu akan sangat membantu. Tapi yang paling penting juga UMKM-nya harus dilatih untuk naik kelas dengan pelatihan-pelatihan yang ada, baik itu packaging, quality dan sebagainya. Kalau itu terjadi, bahkan itu akan menjadi pusat ekonomi baru bagi Jakarta. Sehingga dengan demikian saya termasuk melihat bahwa UMKM di Jakarta itu harus dilatih, diberikan modal, dan juga tidak kalah pentingnya adalah mereka didorong untuk menjadi pemain global, tidak hanya menjual produk dan barangnya di dalam negeri saja. Iya, betul sekali, itu menarik. Tapi era sekarang ini adalah era kolaborasi, Mas. Pasti Mas Pram setuju dengan pernyataan tersebut. Bagaimana pandangan Mas Pram melihat peran pengusaha dalam mendukung pembangunan visi kota Jakarta? Jadi pengusaha tidak bisa lagi dinafikan harus menjadi mitra strategis pemerintah. Di dalam membuat keputusan, kebijakan, dan sebagainya, pemerintah yang terbuka itu pasti akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah yang memutuskan segala sesuatu berdasarkan point of view atau pikirannya pemerintah sendiri. Kalau saya, karena saya latar belakang saya juga pengusaha, jadi saya tahu akan lebih baik kalau kemudian di dalam hal-hal pengambilan keputusan, kebijakan, dan sebagainya melibatkan para pengusaha sebagai partner strategis. Karena ini akan baik bagi kedua belah pihak.
pengalaman yang ada di Jakarta ini seringkali kebijakannya dibuat A, pengusaha pengennya B, hasilnya malah C. Itu sering terjadi dan menurut saya itulah yang harus dirubah, diperbaiki sehingga dengan demikian di dalam membuat kebijakan ataupun keputusan harus melibatkan mitra utamanya yaitu pengusaha. Tapi Mas, selain UMKM, ada ekonomi kreatif dan pariwisata yang punya potensi besar di Jakarta. Dalam visi misi Mas Pram pun tertuang fokus di kedua hal tersebut. Seperti apa rencana pengembangan sektor ini ke depannya agar Jakarta dapat menjadi destinasi wisata serta pusat kreativitas yang lebih menarik? Jadi ekonomi kreatif dan wisata ini mau tidak mau akan menjadi unggulan utama Jakarta. Dengan undang-undang baru, maka budaya Jakarta, kalau dulu ya, dengan segala respek saya, Jakarta ini walaupun dianggap sebagai penduduk atau budaya utamanya adalah Betawi, tapi tidak pernah menampilkan budaya Betawi di mana saja. Maka dengan undang-undang yang baru, maka Betawi ini menjadi sentral dari kebudayaan yang ada dan itu memang sudah tertuang dalam undang-undang kita. Sehingga dengan demikian misalnya lah contoh kecil aja. Kalau dulu orang menyambut tamu, nggak pernah itu disajikan yang namanya bir peletok, tahu kan? Iya. Padahal itu sangat sehat dan ini halal ya, nggak ada hubungannya sama alkohol. Nah, yang seperti itu akan harus dilakukan. Termasuk kalau kita masuk di Jakarta, nggak pernah ada yang namanya gapura ataupun apapun yang menampakkan budaya Betawi. Jadi bagi saya pribadi, karena sekarang undang-undangnya sudah berubah, wajah Betawi sebagai budaya utama di Jakarta ini harus ditingkatkan. Nah, hal yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, budaya juga termasuk ekonomi kreatif. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong secara terbuka dan DNA kita itu sebenarnya di ekonomi kreatif itu kuat sekali. Kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda sekarang menjadi pemain utama di tingkat lokal maupun global di ekonomi kreatif kita kan kuat. Yang paling penting fasilitas itu ada dan diberikan. Jangan kemudian kalau anak-anak muda mengembangkan sesuatu, pemerintah malah membuat barrier, membuat hambatan, membuat aturan. Jadi ruang itu malah dibuka seluas-luasnya dan saya yakin itu akan menjadi penghasilan ataupun revenue baru bagi Jakarta. Karena saya termasuk yang akan menggagas yang saya sebut dengan Jakarta Funding, bahwa Jakarta tidak boleh lagi semata-mata hanya bergantung pada pajak restribusi. Harus ada pendapatan lain. Apakah itu dari dividen? Nah, dividen nggak besar lah. Tetapi dari revenue baru seperti Jakarta Funding dan sebagainya. Menarik sekali. Tapi Mas, pengembangan SDM juga perlu nih Mas, jadi prioritas guna menunjang rencana kerja yang naik kelas atau Jakarta Global. Adakah program pendidikan ataupun pelatihan dari Mas Pram yang akan dikembangkan supaya tenaga kerja yang ada di Jakarta ini bisa bersaing? Jadi saya akan mengadakan di setiap kecamatan ada yang namanya balai latihan kerja. Dan 3 bulan sekali ada yang namanya job fair bagi para pekerja. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena membuka ruang yang cukup luas bagi siapapun untuk bekerja di Jakarta. Dan salah satu kelemahan setelah saya melihat persoalannya di lapangan, banyak tenaga terampil kita yang tidak pernah dilatih. Dan kalau ini dilatih kemudian diberikan sertifikasi, dia bisa bekerja di luar negeri, menurut saya akan sangat membantu untuk mengembangkan Jakarta. Dan ini banyak sekali, sehingga dengan demikian juga menjadi hal utama di dalam penanganan terhadap persoalan kerja di Jakarta. Karena sekarang ini unemployment atau pemutusan hubungan kerja di Jakarta itu tinggi sekali. Tahun ini saja 354 orang yang tidak punya job, 54.000 di PHK sampai bulan Oktober ini. Sehingga dengan demikian menurut saya harus ada ruang untuk membuka lapangan kerja baru di Jakarta, terutama untuk SDM yang dilatih melalui job fair di kecamatan maupun balai latihan kerja. Dan pemerintah Jakarta seperti yang saya sampaikan tadi, Bu Diana, akan menyiapkan, kalau saya akan menyiapkan 300 miliar untuk membantu orang menjadi modal ketika mereka membuka usaha baru di UMKM. Wah, menarik sekali Mas Pram mendengar tentang visi misi Mas Pram untuk Kota Jakarta apabila terpilih kelak. Tapi sayangnya kita sudah masuk di penghujung acara. Sebagai penutup, ada satu pertanyaan lagi yang sering ditanyakan pendengar podcast Ngopi.
yaitu apa pesan dan harapan Mas Pram yang ingin disampaikan kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang maju, ekonominya kuat, nyaman untuk dihuni. Jadi yang paling utama dan terutama semua orang harus merasa memiliki Jakarta secara bersama-sama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah, siapapun yang memerintah itu harus adil, fair, terbuka, transparan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi siapapun untuk bekerja di Jakarta. Dan yang terakhir dari saya adalah mempermudah. Aturan main jangan dibuat terlalu berbelit-belit dalam semua aspek. Kalau saya mendapatkan kesempatan ini, yang saya lakukan itu. Karena saya tahu sudah terlalu lama di pembuat kebijakan dan saya tahu setiap kementerian, lembaga, dan juga pemerintahan itu kecenderungannya adalah membuat aturan main baru yang tidak menguntungkan bagi pelaku dunia usaha. Luar biasa Mas Pram. Terima kasih banyak atas waktunya untuk berdiskusi berbagai hal menarik seputar tantangan dan potensi Kota Jakarta. Semoga berbagai ide menarik Mas Pram benar-benar bisa terwujud nantinya. Amin. Dan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kepada para pendengar setiap podcast Ngopi Kadin DKI Jakarta. Sampai jumpa di episode podcast Ngopi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih.